Singapura ke Jepang. Wih, enaknya berwisata ini Aku ke Jakarta. ke Jepang. Jakarta, Banjarmasin, Jogja. Wih, enaknya. Apa lagi ya? Apa? Jakarta, Banjarmasin, Jogja. Aku yang lain. Malaysia juga, men. Ke Malaysia pernah ke juga. Siapa lagi yang lain berwisata kemana? Ayo. Ke Malaysia, men. Si Bella juga udah ke Malaysia. Yang lain berwisata kemana? Pernah? Ayo, ayo. Ayo yang lain. Siapa? Ini pengalamanku. Kemana kamu, Whitney? Bandung, Raja. Ke Toraja, Whitney ke Toraja. Yang lain berwisata kemana? Ada yang lain yang belum cerita. Pernah kemana? Sean pernah kemana? Belum kedengaran, Sean. Belum kedengaran. Belum bisa dengar. Ke Singapura. Sean ke Singapura. Yang lain kemana lagi? Rosi berwisata kemana, Rosi? Jalan-jalan kemana-mana. Oke, kita dengar dulu yang lain pernah berwisata kemana. Ini pengalamanku ke tempat wisata loh. Kemana pernah kalian? Ayo. Aku sih pernah. Kemana? Jangan, Rosi, jangan langsung ditutup. Jangan langsung ditutup. Mem belum dengar. Jadi, Daya. belum Mem dengar. Kemana? Ke Taman Ke pantai. Aku ini Ladaya sama kebun binatang. Oke. Coba. Surabaya. Oke, yang teman yang lain dulu yang belum sebutkan dia pernah berwisata. DJ, kamu pernah berwisata kemana, DJ? Prisil kemana, Prisil? Coba Prisil, Mem tadi dengar. Ke pantai. Pantai apa? Pantai banyak loh. Ada pantai Monumen kemarin kan. Ada pantai Kuningan, ada pantai Manggar. Pantai apa? Ada pantai Parangtritis. Ada pantai Anyer. Oh, pantai Anyer, Manggar. Terus? Aku ke Jakarta. Jakarta, terus. Oke, yang lain pernah berwisata kemana nih? Tania pernah berwisata kemana? Andrea, Niko, Mak, DJ, Selin pernah kemana? Oke, ke kebun binatang. Oke, yang sebut namanya dulu. Yang ngomong. DJ pernah berwisata kemana, DJ? Aku Singapura pernah. Halo, DJ. DJ pernah kemana? Madu, Mem. Kemana? Beruang Madu. Ke Beruang Madu. Andrea pernah kemana? Ke Jakarta. Ke Jakarta. Samarinda kok. Oke, Selin pernah kemana? Selin wisata kemana, Selin? Ke kebun binatang. Kebun binatang di mana, Selin? Di Samarinda. Samarinda. Tania pernah kemana, Tania? Bukit Bengkirai. Ke Bukit Bengkirai. Mak pernah kemana, Mak? Berwisata kemana, Mak? Aku ke Candi Prambanan. Kemana, Mak? Kemana, Mak? Mem nggak dengar, kurang nyata. Ke Surabaya, ke Jakarta. Ke Surabaya, ke Jakarta. Niko, Mem dengar suaranya Niko. Iya, Shine, Mem udah dengar. Ke Prambanan kan? Oke, Niko dulu. Yuk. Kemana? Mem, jaringanku nggak bagus, Mem. Yang Selin masih bisa dengar suara Mem ya? Bisa? Iya, tapi kadang nggak kedengeran. Oh, kadang nggak kedengeran ya? Oke, Niko nggak kemana-mana? Pasti pernah lah sama mama dibawa papanya jalan-jalan wisata kemana. Nanti coba-coba lihat ya. Dinding, Mem. Saya pernah kemana sih, Mama? Pernah dibawa wisata kemana? Iya, Andrea kemana? Izin pipis. Oh, izin pipis. Oke deh. Coba tanya-tanya, aku pernah wisata kemana sih? Gitu. Pasti ada. Pasti pernah lah dibawa wisata sama mama papanya. Pernah ke Beruang Madu. Iya kan, pernah kan ke Beruang Madu. Tapi udah lama banget. Iya, tapi kan punya pengalaman. Niko jadi tahu. Aku dulu pernah loh ke Beruang Madu, jadi tahu gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke halaman berapakah subtema 4 ini, teman-teman?
Kita masuk hari ini ke halaman 100. 8. Belum 108. Belum. Kita masih ada di halaman 169. Pengalamanku di tempat wisata. Ya. Pengalamanku di tempat wisata kita mulai dengan 169. Boleh lihat bukunya 169. Penggarisku sudah nggak ada lagi, Mem. Lu. Gara-gara Enggak apa-apa, yang pakai yang kecil juga tambah. Mem. Iya, kita masuk ke Ini pembelajaran bekas 1. patahannya, bukan 19. Masih bisa dipakai. Oke deh. Sudah dibuka semua bukunya? Halaman berapa? 169. 169. Kita masuk ke 169. Kayaknya sudah aku buka, Mem. Kirain bukan itu. Kami pergi, Kak. Oke. Kau sudah selesai? Izin sama Kak. Oke, ini. Jadi, waktu itu siswa kelas 2 lagi pergi study tour ya, wisata ya. Selama seminggu. Nah, ini di sekolahnya mereka pergi study tour selama seminggu. Lalu mereka kunjungilah tempat-tempat wisata. Nah, yang pertama, mereka berkunjung ke Taman Nasional. Ini ada di Sulawesi Selatan. Ini di kampungnya si Sean ini ya, Sean ya. Sulawesi Selatan kan, Toraja ya. Nah, di situ mereka pergi ke Taman Nasional. Nama tamannya adalah Taman apa? Taman apa namanya? Taman apa namanya? Taman Nasional. Ya, apa namanya? Coba lihat bukunya, ada di bukunya 169. Taman apa yang mereka kunjungi? Coba. Banti burung. Iya, Banti Murung, bukan burung ya, bukan Banti burung, Banti Murung. Yang pertama mereka pergi ke Taman Nasional Banti Murung. Nanti sampai hari Jumat sampai pelajaran 6 mereka nanti banyak tempat wisata yang mereka kunjungi. Ingat ya, yang pertama mereka ke Sulawesi Selatan. Di sana mereka pergi ke Taman Banti Murung ya. Ingat, Taman Banti Murung ke Sulawesi Selatan, mereka pergi ke situ. Nanti hari kedua mereka pergi lagi, hari ketiga pergi lagi. Mereka banyak nih, kita mau kenal-kenal nih tempat-tempat wisata ya. Nah, di tempat wisata itu mereka melihat pemandangan. Ya, melihat tentunya kalau ke tempat wisata kalian lihat banyak pemandangan ya. Pemandangan. Nah, sambil melihat pemandangan, mereka coba mengekspresikannya dalam puisi. Siapa yang mau coba berpuisi tentang pemandangan itu? Oke, silakan Sean. Sean langsung tunjuk tangan, mantap nih. Yuk. Pemandangan alam dari atas bukit. Stop, Sean, ulangi, tolong baca ikut judulnya ya. Bacanya dari judul dulu ya, Sean ya. Judul karya siapa? Ayo. Pemandangan. Silakan, Sean. Dalam karya, langsung karya aja. Karya. Pemandangan karya Ate Mahmud, oke. Pemandangan alam dari atas bukit, sejauh pandang kulepaskan sungai tampak, berlimpah sawah hijau terbentang, bagai perandani di kaki langit gunung penjulang. Oh, indah pemandangan. Oke, ada satu orang lagi yang mau coba seperti Sean. Siapa yang mau coba baca? Bagus ya, Sean. Silakan Shine, silakan dibaca. Pemandangan karya Ateh Mahmud. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang kulepaskan
Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang. Bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Oke, sekarang Mem coba ya, perhatikan ya. Mem coba kita resapi, kita lagi lihat pemandangan. Anggap kamu sedang melihat pemandangan alam. Oke, jadi cara bacanya gini. Pemandangan, karya Ate Mahmud. Memandang alam dari atas bukit, ya, dari atas bukit. Sejauh mata, sejauh pandang ku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, Mana? indah pemandangan. Gitu ya. Jadi kita nikmati. Punya Kita lihat itu, kita lagi ada di pemandangan itu, ya. Siapa ada tahu lagunya? Siapa yang tahu lagu ini? Gimana? Aku. Oh, banyak yang tahu lagunya. Yuk kita nyanyi. Kelas 1 dulu. aku sudah pernah coba. Oke, kita nyanyi dulu. Tapi karena kalian sudah bisa, maka Mem kasih kalian tugas untuk menyanyikan lagu ini. Oke, gini ya. 1 minggu lah Mem kasih waktunya, 1 minggu ya. Nanti Mem buat lagi di grup karena kalian Mending sekarang aja, Mam, nanti aku bikin. boleh, terserah habis belajar ini kamu bikin gini. Tapi gini, Mem nggak mau cuma gini ya. Memandang alam dari atas. Nggak mau. Mem mau sambil ada gerakannya. Memandang alam dari atas. Boleh gitu. Sejauh Boleh? Ya, sejauh pandangku lepaskan. gitu, Mem. Boleh? Ya. Agak kayak gitu? Maksudnya pakai gerakan. Kamu seakan ada di alam itu gitu ya. Kalau nggak Oke. pakai gerakan boleh, Kak, Mem? Mem maunya yang pakai gerakan lah, biar seakan kita ada di alam itu, ada di bukit itu, oke? Bedanya itu, kan kelas 1 kan kalian baru diajarin. Kalau kelas 2 tambahan, setelah kalian tahu lagu ini, sekarang kalian menyanyikan seakan kalian ada di lagu itu, ya. Sungai tampak berliku, ya. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Boleh begitu? Boleh seperti itu? Gerakannya terserah juga boleh, Mem. Terserah, gerakannya terserah. Gini, bagaimana supaya kita bisa gerakan itu? Kamu pikirkan, saya lagi memandang alam. Saya lagi di atas bukit. Saya lihat sawah, gitu ya. Jadi pikirkan kamu lagi ada di situ. Oke, boleh seperti itu? Boleh. Mem kasih waktunya 1 minggu ya. Nanti Mem buat lagi di grup. Ada kita tugas proyeknya. Menyanyikan Aku pengen buat sekarang aja, Mem, biar nggak lupa. Nanti habis selesai belajar juga boleh langsung kirim, boleh. I have Mem this. tunggu sampai hari Senin depan ya videonya ya. Oke? Oke, Mem mau lihat dulu bagaimana kreativitas kalian menyanyikan lagu Memandang Alam. Jadi bedanya kelas 1, Mem, kami udah bisa nyanyi. Oke, benar, sudah bisa nyanyikan. Kelas 2, kami nyanyikan sambil kami menikmati lagu itu. Oke? Gitu? Sip. Kita lanjut. Bisa ya? Nah, jadi di tempat wisatanya itu ada banyak botol-botol bekas ternyata ya. Ada banyak botol bekas. Nah, saat mereka kumpulin botol bekasnya, itu botol bekasnya itu tingginya bermacam-macam. Kita sudah ada di halaman Ada yang pendek. 176. Halaman 176. Ya kan, nggak sama semua kan ukuran botol kan. Coba kalian lihat botol Pocari Sweat beda, botol Aqua beda, botol apalagi botol Coca-Cola juga beda kan. Nah, ini setelah dikumpuli botol bekas itu bermacam-macam tingginya. Oke, coba kita lihat. Ada tinggi botol bekas pertama 25 cm. Yang ini. Lalu tinggi botol bekas kedua 15 cm. Kecil banget. Ya. Kenapa? Kecil banget. Iya, dia mungkin botol minuman yang kecil ya. Jadi 126, 126, 115. 126, 115,
Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Lihat ada di halaman 177. Kalau tinggi botol pertama 26, maka tinggi botol kedua 15. Berapa tinggi kedua botol itu? Ya, kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Tinggi botol pertama ditambah dengan tinggi botol kedua. Berarti 26 ditambah 15 sama dengan 41. Oke, gitu ya. Sekarang coba misalnya membuat ini. Silakan dipegang pensilnya, membuat. Tinggi botol ketiga ini, kalau ini 26 berarti tinggi botol ketiga ini 25. Lalu tinggi botol keempat ini adalah 28. Pertanyaan Mem, berapakah tinggi kedua botol ini? Silakan. Siapa yang sudah bisa? 1 cm. Wait, boleh nggak aku pakai itu, Mem? Ya, coretan. Silakan coret. Ayo, silakan coret. Mem kasih soal. I like this, Mem. 41 cm. Tidak, itu tadi soal yang pertama, DJ. Itu soal yang ini, yang 41 meter. Sekarang Mem kasih soal lagi. Tinggi botolnya ini 25, tinggi botol ini 28. Nah, berapakah tinggi kedua botol ini? Ayo, silakan coret. Silahkan dicoret. Berapakah tingginya? Silahkan. Siapakah duluan dapat? Ayo. Silahkan pelan-pelan dijumlahkan. Pelan-pelan dijumlahkan. Dihitung pelan-pelan. Tinggi botol ketiga ini 25. Tinggi botol keempat 28. Berapakah tinggi kedua botol ini kalau disatukan tingginya? Nah, ayo. Siapa? Silahkan. Yang udah dapat langsung. Pelan-pelan. Aku, Mem. Berapa? 53, Mem. 53. Shine dan Whitney sudah dapat ya. Jadi begini, lihat nih, dijumlahkan 25. Baterai running low. Sebentar, baterai Mem low. Kecengan. Oke, kita lanjut sudah. 25 kok jadi 22. 25 ditambah 28, maka kita jumlahkan 5 tambah 8 berapa? 13. 3, satunya disimpan di atas, lalu kita jumlah 1 tambah 2 3 tambah 2 lagi 5. Maka jawabannya adalah 53. Ya, teman-teman ya. Sudah teman-teman yang lain udah pada dapat juga kan? Oke, kita lihat berikutnya. Ada latihan berikutnya. 1. Benny punya kain 2 potong. Ada 2 kainnya ya. Ukuran kedua kainnya berbeda. Yang pertama 200 cm. 200 cm. Yang kedua kainnya 500 cm. Berapakah panjang kain Benny? Oke. Silakan dicoret. Gampang ini loh. 700 cm. Yes, 700 cm ya. 5 tambah 2, 7. Yang ini langsung 0. Jadi tambahkan depannya aja. 700 cm. Ayo siap-siap dengan coretannya. Aku nggak usah coret, Mem, pakai tangan. Oh, langsung aja ya. Jadi 2 tambah 5 langsung pakai tangan. 5 tambah 2 lah. Cepat deh kan? 5 tambah 2 cepat 700, Mem, gitu ya. Oke, next soalnya adalah panjang gapura kiri sama gapura kanan itu Tadi Rosi keluar. Oh, ya sudah. Enggak apa-apa, udah masuk lagi kan, Ci? Panjang gapura kanan, gapura kiri sama dengan gapura kanan. Panjang gapura kanan 750 cm. 3. Panjang gapura kiri, lihat ya. Panjang gapura kiri 7.500 sama dengan gapura kanan. Ya, gapura kirinya berapa? 350.
Nah, panjang gapura kiri sama dengan gapura kanan. Jadi gapura kanan berapa panjangnya? 3.500 kali, Mem. Hah? Kok 3.500? Berapa? Pelan-pelan. 3.500. Enggak. Mem, coba kita pelan-pelan ya, Panjang gapura kiri sama dengan gapura kanan. Jadi kalau gapura kiri 350, gapura kanannya berapa? 300. 350. Pelan-pelan, dengar ya, pelan-pelan Mem kasih tahu. Panjang gapura kiri sama dengan panjang gapura kanan. Kalau gapura kiri 350, gapura kanan berapa? Sama. Jadi berapa? 350 juga. Oke. Sudah. Gapura kiri sama gapura kanan panjangnya sama. Ingat ya, pelan-pelan kita cerna. 350 yang kiri, 350 yang kanan. Ada 2 gapura. Kalian tahu gapura kan? Kalau mau masuk ke gang itu ada gapuranya kan? Nah, sama panjangnya 350. Jarak gapuranya, nih jaraknya ini, jarak dari sini ke sini, ini jaraknya ini 400 jaraknya. 400 cm. Nih jarak dari sini, jarak dari gapura satu ke gapura yang satunya itu adalah 400 cm. Pertanyaannya adalah, kalau tiga-tiganya ini ditidurkan, nih, gapura 1 baru jaraknya, lalu ditambah gapura 2. Berapakah jumlah semuanya? Silahkan dicoret. Silahkan. Kalau tiga-tiganya ditidurkan, dipanjangin nih, gapura 1 dipanjangin, lalu jaraknya dipanjangin, lalu jaraknya juga diukur, baru gapura 2-nya juga ditidurin. Berapakah semuanya? Silahkan dicoret. Ayo. Maksudnya oke. Nah, tadi kan gapura 1 sama gapura 2 panjangnya sama. Kita udah tahu ya, sama-sama 350. Oke. Nah, jarak dari gapura 1 ke gapura 2 itu adalah 400. Sekarang ditanya, kalau dipanjangin ketiganya ini, panjangnya ini jadi berapa ya? Coba dicoret pelan-pelan. Berarti ditambah semua dong. Yes, ayo pelan-pelan hitung. Ayo kalau nggak dicoret nggak bisa tahu nanti. Ayo pelan-pelan, ayo dicoba semuanya. Dipanjangkan semuanya mereka. Gapura 1, lalu jaraknya. Lalu gapura 2, gapura yang kiri dulu. Baru gapura yang kanannya lagi. Berapakah semuanya? Pelan-pelan yuk, pelan-pelan dicoret. Ada yang sudah dapat? Sudah. Berapakah? 1.100. Oke, mantap ya. Lihat nih. 0 tambah 0, 0. 5 tambah 0, 5. Tambah 5, 10. Berarti di sini 0. Naik 1. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 3 adalah 11. Maka kita tulis 11. Nah, kalau sudah 4 angka dikasih titik di sini. 1.100 cm. Nah, kalau 1 meter sama dengan berapa senti? 100 kan? 1 meter berapa senti? 100. Berarti 100 ini 1 meter. Kalau 1000 berarti 10. Kalau 1100, 11 meter. Maka ini sama dengan 1.100 cm atau sama dengan 100 meter. Pelan-pelan ya dicoretnya ya. Ini 1.100 cm. 1.100 cm atau sama dengan 11 meter. Ya. Sudah bisa dibuat di hitungannya?
Dapat ya? Sudah ya? DJ, where is your pencil, DJ? Menulis, mencatat. Ya, udah bisa dapat DJ hitungannya tadi? Udah dapat hitungannya? Kalau belum dapat, ditulis itu hasilnya ya. Kalau tadi belum dapat, ditulis hasilnya ya. Ini gapura 1, gapura 2, ini panjang jaraknya. Ini jaraknya, lalu kalau dijumlahkan, ini hasilnya. Sudah selesai? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, yang nomor 3. Beni jalan kaki menuju gua. Ada gua ya. Gua tersebut di Taman Nasional. Jarak gua dari Taman Nasional 70.000 cm. Beni ingin masuk ke dalam gua. Beni harus menempuh jarak 20.000 cm. Nah, dari Taman Nasional, dari ini contohnya Taman Nasional ya. Baru ini ada gua ini, di gua kan gua ada masuk ke dalam ya. Nih masuk ke dalam. Nih. Jadi dari sini ke sini jarak dari gua ini, jarak dari Taman Nasional ke gua ini adalah 70.000. 70.000 cm. Oke. Wow. Iya jauh jaraknya karena sentimeter, tapi kalau dijadikan meter kan dia cuma 700 itu toh. Nah, Berarti 700 cm. Berarti 700 700 meter. meter. Yes, 700 meter karena dibuang nolnya kan 2. Nah, Beni Beni ingin masuk. Nah, kalau gua ini ternyata panjang nih, panjang guanya. Guanya panjang. Jadi si Beni mau masuk ke dalam gua ini, nih, mau masuk ke dalam. Kalau si Beni masuk ke dalam gua ini, panjang gua ini sampai ke sini, sampai ke ujungnya ini adalah 20.000 cm. Ada. Panjang betul ya guanya. Pertanyaannya, berapa meter kah dari sini kalau Beni jalan dari Taman Nasional ini sampai masuk ke gua ini, berapa jarak yang harus ditempuh? Ayo silahkan dihitung. 90.000. Iya, jadi kok si Whitney cepat ya teman-teman. Ini yang dijumlahkan, depannya ini aja dijumlahkan 7 ditambah berapa? Ditambah 2. 7 tambah 2. Oh, 9. Jadi kalau 9 berarti tinggal diganti depannya jadi 900 meter dong, Mem. Iya, kalau 90.000 itu 90.000 cm, benar kata Shine, itu sama dengan 900 meter. Nah, karena 1 meter sama dengan 100 cm, maka kita buang nolnya 2. Kita buang 2 ini nolnya menjadi 900 meter ya. Nih, 900 meter. Itulah jaraknya yang ditempuh si Beni dari Taman Nasional ini, dia sampai masuk ke dalam gua ini. Ada baru. Gitu? Ya. Ada baru. Sekarang, Memo tanya. Jarak dari sekolah ke rumahnya Niko itu adalah 6 meter. 6 meter itu sama dengan berapa senti, Niko? 6 meter sama dengan berapa sentimeter? 600. 600. Niko, Mem tanya Niko. Gak kedengaran Niko suaranya. Teman-teman ada dengar suara Niko, Kak? Tidak ada. Tidak. Coba Niko pelan-pelan. Tidak ada, Mem. Niko pelan-pelan. Udah kebuka mic-nya kok, Niko. Mem. Yes. Nanti Mem Berapa? pelan-pelan makanya suaraku nggak kedengaran. Maksudnya pelan-pelan itu jangan
600 men. Nah, itu kecepatan ngomongnya. Bukan jadi suaranya yang Berapa Niko? 6 meter jarak dari sekolah ke rumah Niko. Itu berapa sentimeter? 6 Mama meter. tulis aja biar aku bisa lihat. Nih, jarak ini kan sekolah. Ini rumahnya Niko. Nih ya, rumahnya Niko. Ini jaraknya 6 meter. 6 meter itu sama dengan berapa sentimeter, Niko? 600 meter. 600 sentimeter ya. Jangan lupa ya, 600 sentimeter. Kemudian, dari rumahnya Niko ke rumahnya si Mark, dari rumahnya Niko, ini rumah Mark ini sekarang ya, rumahnya Mark. Dari rumahnya Niko ke rumahnya Mark adalah 3 meter. Itu berarti berapa, Mark? 3 meter sama dengan berapa sentimeter, Mark? 300 300. Pertanyaannya Rosi pertanyaannya. Dari sekolah lewat rumah Niko sama lewat rumah Mark, berapa jauh Rosi dari sekolah sampai ke rumahnya si Mark? Men, suaranya macam-macam. Dari rumahnya, dari sekolah lewat kita dari rumah Niko sampai kita ke rumah Mark itu ada berapa jauh Rosi? Tadi dari sekolah sampai ke rumahnya Niko 6 meter. Dari rumahnya Niko ke rumahnya Mark 3 meter. Jadi berapa jauh kita dari sekolah sampai ke rumah Mark? 6 meter. 9 meter. Kok masih 6? Kan kita udah lewat lagi sampai ke rumah Mark, Berarti 9 meter. 9 meter. 9 meter atau sama dengan 900 sentimeter. Oke deh, gitu ya caranya ya. Kita lanjut. Nah, hari kedua mereka jalan-jalan. Di mana kalian pernah lihat rumah kayak gini? Di mana? Di mana? Di rumah makan apa? Kalian pernah lihat rumah kayak gini di rumah makan? Restoran Kenari. Rumah makan Padang. Ada. Iya, kalau coba kalian pergi ke rumah makan Padang, pasti kalian lihat rumah kayak gini nanti fotonya, ya kan? Pertama. Iya. Nanti coba Selin. Mama kalau beli nasi Padang aku mau lihat dong di depannya itu gambar rumah apa? Di depannya itu gambar rumah gadang. Nih, rumah gadang namanya ini ya. Oh iya. Iya. Jadi hari kedua mereka pergi ke Sumatera Barat. Hari pertama tadi mereka pergi kemana? Ke Sulawesi Tengah. Hah? Sulawesi Tengah. Sulawesi apa? Sulawesi Taman Banti Murung. Ke Sulawesi Selatan. Ingat ya, hari pertama mereka ke Sulawesi Selatan, mereka pergi ke Taman Banti Murung. Hari kedua mereka jalan-jalan ke Sumatera Barat. Di sana ada rumah gadang. Nih, mereka pergi ke kampung papanya si Beni. Mereka ke rumah gadang. Ya, ke rumah gadang. Di mana kita lihat rumah gadang? Ya di rumah makan Padang. Ya. Oke, kita lihat dulu pengalamannya Beni. Gadang ya. Oh, kita lihat dulu deh percakapannya si. Nih ada percakapan antara Beni sama Dayu itu ya. Oke, Beninya siapa nih? DJ dari tadi diam-diam aja Mem lihat seperti ada yang sedang dilakukannya. Mem nggak tahu dia sedang melakukan apa. DJ, ayo DJ. Kamu dulu deh di Beninya. DJ sama Tania. Tania juga dari tadi sepi suaranya. Mem kurang dengar. Prisil masih ada Kak Prisil? Gelap kayaknya Prisil ya. Oke, silakan DJ halaman 179. Buka dulu mic-nya. Kalau mic-nya belum dibuka kami nggak kedengeran. DJ. Buka mic-nya DJ, buka mic-nya. Buka mic-nya. Oke. Kak, lihat rumah gadang.
Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Ayo Tania, buka mic-nya. Dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya dibicarakan dulu kepada papa mama. Oh, mereka pergi ya ke kampungnya ya. Oke, now Niko, Mark sama Priscil, ayo. Mark jadi Benny-nya, Priscil jadi kakaknya. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak mati? Priscil, aku dan kamu. Priscil. I love Priscil. Aku dan Mem, Yes. maaf Mem, tadi ada jualan tukang ikan lewat. Nggak apa-apa, kita nikmati Dua aja. juga. aku dan Bang bernyanyi. Selin. Apa? Tambah lagi. Suara Priscil kecil, pelan-pelan. Kamu kita dengar. tahu bernyanyi? Pelan-pelan dulu, Priscil dulu kita dengar. Ya. Ayo, silakan Priscil. aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada Papa dan Mama, iya. Priscil suaranya masih kecil. Jadi kalau ada suara-suara yang di luar, enggak apa-apa, senyum aja kita ya. Kita lihat aja. Oke, jadi Tiur dan Benny itu bilangnya nggak boleh masuk sembarangan. Kita bicarakan dulu kepada Mama dan Papa ya. Jadi kalau kalian juga misalnya, aduh pengen ke situ, tanya dulu Mama Papanya bisa atau enggak gitu ya. Jangan mengambil keputusan sendiri. Itu misalnya kalau kita ada rencana, lalu kita bicarakan dengan orang lain, itu sesuai dengan sila keberapa itu? Sila keberapa? Kalau kita ada mau merencanakan sesuatu, baru kita musyawarahkan dulu, kita bicarakan. Itu sesuai dengan sila sila keempat. Sila keempat, iya. Bermusyawarah. Misalnya Niko nih. Niko, boleh nggak saya pinjam apa ya? Misalnya ada balon di situ kan. Terus tapi itu di tempat umum. Boleh nggak pinjam? Harus tanya dulu ke papa mamanya. Atau mau pelihara? Siapa yang sudah punya peliharaan di sini? Aku. Ya, kalau tanya, pada saat kalian punya peliharaan itu diputuskan sendiri atau tanya mama papa dulu? Ya kan? Pasti ditanya, mama bolehkah pelihara ikan? Ya kan? Bolehkah pelihara ayam? Bolehkah pelihara burung beo? Burung beo, pelihara apa lagi? Bolehkah pelihara kucing? Pelihara kucing. Apalagi? Aku ada anak kucing masih kecil. Anak Aku kucing juga baru lahir kemarin. Ya. tapi sudah dimakan. Nama di sini juga. Saya punya. Aku punya dogo, Mem. Dogi. Ada yang punya dogi. Ada apa lagi? Dogo, Mem, dogo. Oh, dogo bukan dogi. Kalau mamiku dogi. Ada yang punya dogi, ada yang punya hamster. Ya, tapi sebelum kalian melakukannya, kalian tanya dulu kan ke orang tua kan? Saya punya. Iya, jadi Sendiri yang mau, Mem. Ya, ikutin aja. Ya, berarti artinya kan gimana nih Shine? Bolehkah kita ini? Oh iya, saya ikut. Itu artinya keputusan itu bersama, bukan pokoknya pelihara ini kita, kata papanya. Anak-anaknya nggak setuju enggak, tapi oh iya saya mau, saya ikuti aja, tapi keputusan itu diambil secara
bersama. Ini nih ditanya dulu mama papanya, enggak boleh putuskan sendiri ya. Oke, ini pengalamannya Beni. Coba silahkan dibaca dulu. Andrea, silahkan baca dulu Andrea. Pengalamannya ini, pengalaman mereka menerapkan sila keempat tadi. Yes. Kenapa Selin? Ingin kencing. Oke. Ayo Andrea. Andrea buka dulu mic-nya, kami belum kedengeran. Ayah, Siti, Dayu, Udin, Edo, Meli, dan Lani satu kelompok. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Kalian ngerti nggak maksudnya teks pengalaman si Beni ini? Siapa yang ngerti? Nah, kayak mana maksudnya? Anunya baru dimasukin ke dalam sesuatu, dikocok-kocok. Oke, berarti Niko udah pernah pengalaman kalian pernah bermusyawarah gitu Niko? Pernah ada pengalaman seperti itu? Siapa pernah? Sean pernah pengalaman seperti itu. Pengalaman apa Sean? Aku tahu itu gara-gara waktu itu aku ke Yova di situ. Dapat undian. Aku ambil yang anu itu, kata Mami semoga dapat dompet. Pas aku kayak begini. Pas aku buka dapat dompet. Oke. Jadi, dapat tabungan. Kalau aku dapat ya, dari tempat sosis. Oh, dapatnya. Nah, itu kan undian. Kalau ini gini misalnya, kita mau pilih ketua kelas. Ya gini, iya kita mau pilih ketua kelas, jadi kita masukin namanya DJ, namanya Mark, namanya Sean, namanya Nico, namanya Shine, namanya Andrea, namanya Tania, namanya Selin, namanya Whitney, namanya Priscil, namanya Bella. Aku dan teman-teman akan menentukan. Nah, ada nama kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Ada nama kalian, Priscil masih ada. Ada nama kalian 11 orang. Ya, nah, lalu siapa kita mau pilih dari 11 orang ini mau menjadi ketua kelas, maka tiap orang menuliskan nama. Misalnya dia mau pilih namanya Mark, dia tulis Mark, digulung, masukin ke dalam, ya. Baru si DJ mau pilih mungkin Priscil, digulung, dimasukin ke dalam. Nanti kita lihat nama siapa yang paling banyak keluar, itulah jadi ketua kelas. Itu ya, itu maksud pengalamannya ini ya. Iya. Jadi yang tadi Niko gulung kertas itu undian namanya. Misalnya Niko mamanya udah belanja, lalu mau dapat hadiahnya ada di dalam ini. Nah, kan diambil hadiahnya. Kalau ini mereka mengamalkan sila keempat ya, sila keempat. Oke deh. Masih adakah lagi? Oh, masih ada lagi. Oh, masih ada beberapa lagi sebelum kita istirahat. Kita lanjut dulu ya. Bacalah teks lagu. Bacalah teks lagu berikut, air terjun, baca seperti puisi. Oke, sekarang kalau tadi laki-laki, sekarang mau cewek, 2 orang cewek yang baca. Tadi cowok kan yang baca puisinya. Selin, silakan. Air terjun. Dari jauh bunyi berderu. Umpama angin yang bertiup kencang, rupanya air terjun tinggi melompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun. Namanya, marilah kawanku, kita mandi bersama. Oke, next cewek. Bella, silakan. Udah tunjuk tangan dia. Air terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru. Umpama angin yang tertiup kencang, rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan takkan berhenti. Itulah air terjun namanya. Mari kawanku, kita mandi bersama. Siapa pernah mandi di air terjun?
Si Aku Andrea nggak pernah pernah mandi, deras mandi. banget itu. Whitney pernah mandi di air terjun. DJ pernah mandi di air terjun. Nggak mau. Tapi aku mah pernah mandi hujan. Sama ontiku, Mem. Oh gitu. Aku juga mandi di hujan. Iya, mandi di air terjun itu kan air yang melompat, air yang terjun tinggi. Jadi dari Kayak gini kayak lagi dari atas aku loncat ke bawah. dari atas terjun ke bawah. Bayangin air dari atas. Itu kalau kena badan kita. Di mana? Tangan saya sakit, Mem, jadinya. Di air Pergi ke Banjarmasin, Mem. Oh, lagi di Banjarmasin. waktu aku Ada berenang videonya itu aku tuh. Kenapa DJ? Kenapa DJ? Di mana DJ? waktu aku berenang di air terjun itu aku terseret arus. Wih, siapa lagi punya pengalaman di air Untung aku terjun? bisa kembali lagi. Ada lagi? Iya, sama. Aku juga waktu itu pernah main di apa tuh? Di pantai. Habis itu, di situ kan ada air yang jatuh gitu kan. Habis itu tiba-tiba kan aku kan main sama banyak teman-temanku kan yang di rumah, tiba-tiba aku seret. Iya. Jadi air terjun itu dari atas ya, dari atas jatuh ke bawah, itu jatuhannya itu dingin juga itu air terjun biasanya ya. Iya. Oke deh, kita lanjut ya supaya kita istirahat. Halaman 185. Tidak dekat. Apa ini tidak dekat? Apa jawabannya? Jauh. Jauh. Oke. Sama Jauh. halnya atau bagaikan? Sama halnya atau bagaikan? Hilang.